Salam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Pada saat ini sebelum kita beristirahat pada sepanjang hari yang Tuhan sudah izinkan kita boleh lewati, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan, sehingga pada malam yang hendak kita akan lewati, kita tetap memohon Tuhan menjaga dan melindungi kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur dan kami berterima kasih karena Tuhan sudah jaga hidup kami dari sejak kami bangun pagi sampai menjelang malam saat ini. Tuhan tolong agar firman-Mu pada saat ini dapat kami terima, dapat kami dengar, secara khusus Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati hamba-Mu, berkati semua yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan sudah menolong kehidupan kita. Sebelum kita beristirahat, ya mari kembali kita akan mendengar firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Tesalonika 4 dari ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Tapi saya hanya akan menggarisbawahi ayat yang ke-15 firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Tesalonika 4 ayat yang ke-15 berkata seperti ini. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Ayat yang ke-22 kembali berkata, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, kitab 2 Tesalonika, ya 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika ini berasal dan ditulis oleh Paulus dan Timotius, hamba-hamba Tuhan Yesus, diperuntukkan kepada para jemaat Tuhan, ya para penilik jemaat, para diaken, dan tentunya sampai kepada kita yang hidup sampai pada hari ini. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang bagaimana nasihat-nasihat yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus ini kepada jemaat Tuhan yang ada pada waktu itu, ya menjelang mengingatkan bahwa dunia ini akan berakhir, ya dunia ini akan hilang, ya dunia ini, kehidupan di dunia ini akan suatu waktu akan berakhir. Nah, oleh sebab itu menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus yang siapapun tidak ada yang tahu, hanya Bapa yang tahu, tetapi dalam firman Tuhan, dalam Alkitab kita sudah diberikan tanda-tanda agar kita dapat melihat semuanya itu. Nah, oleh sebab itu kita harus betul-betul belajar tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak hanya menjadi orang Kristen, menjadi orang Kristen hanya KTP-nya Kristen, tetapi tidak mengerti tentang tanda-tanda zaman yang akan terjadi, yang sudah terjadi, bahkan sedang terjadi hari ini. Ya, dengan tegas disampaikan bahwa perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik. Ya, jadi perhatikanlah. Nah, jadi ini betul-betul kita diminta untuk konsentrasi, betul-betul bahwa harus kita fokus untuk betul-betul mengusahakan dalam kehidupan ini untuk tidak melakukan apa yang disebut ya dengan kejahatan. Ya, mungkin kita akan berkata bahwa kita terlalu rohani. Mungkin kita akan berkata, wah, seakan-akan dia ini sudah berada di sorga, jadi dia sudah terhindar dan bebas dari berbagai hal yang jahat. Tidak demikian, saudara. Ya, sepanjang kita hidup di tengah-tengah dunia ini, ya kita akan terus diperingatkan dengan firman Tuhan, karena Tuhan berbicara melalui dan apa yang sudah tertulis di sini, ya supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Ya, saudara, kita lihat hari ini, ya
kenyataan kehidupan baik, bukan hanya orang yang tidak percaya kepada Tuhan, bukan hanya orang yang ada di luar gereja, ya, tetapi orang yang hidupnya yang namanya orang Kristen, yang namanya orang percaya, yang namanya menyembah Tuhan, yang namanya melayani Tuhan, yang namanya orang-orang benar, yang merasa bahwa hidup rohaninya sudah level tinggi mungkin, ya. Itu pun bisa kita lihat, saudara, kerap kali yang terjadi bahwa ya kalau dia buat kejahatan, dia buat jahat, saya juga buat jahat, ya. Saya tidak menghakimi ya orang-orang yang ada di luar sana, tetapi saya mengingatkan kepada kita semua, ya, tentunya kita punya pengalaman rohani yang berbeda-beda, pengalaman iman yang berbeda-beda, bagaimana yang terjadi dalam kehidupan kita setiap hari, ya, di mana orang kerap kali berbuat curang kepada kita, ya, orang mengata-ngatai kita, orang menfitnah kita, ya, orang mencaci maki kita, ya, orang menceritakan keburukan kita, ya, dan masih banyak hal lain, orang menjelek-jelekan kita, menjatuhkan kita, ya. Kalau kita berusaha dilihat sudah mulai bagus, ada saja cara. Jika ada saudara kita yang mungkin karirnya akan naik, diusahakan supaya jatuh. Dan kalau ada pelayanan yang sudah mulai berkembang dan mungkin pelayanan itu tidak sama dengan yang kita temui, mulailah kita melakukan hal-hal sehingga pekerjaan Tuhan itu tidak bisa berjalan dan lain-lain sebagainya. Nah, itu ketika itu diperhadapkan dan itu menyakitkan kepada kita kerap kali sebagai manusia, dan itu yang terjadi, saudara. Kita berpikir bagaimana supaya kita harus balas hal yang jahat itu. Kalau dia bikin saya menangis, ya, kalau dia bikin saya menderita, kalau dia bikin saya misalnya ya saya dirumpu-rumpu misalnya seperti itu. Kalau dia bikin saya ya berkat saya diambil dan lain-lain sebagainya, saya juga akan melakukan hal yang sama. Kalau dia tidak sukses, saya juga tidak akan sukses, ya. Berbagai-bagai bentuk kejahatan itu, ya, yang dapat kita lihat bahwa kebanyakan orang ingin membalas kejahatan, ya. Ya, kita boleh hitung mungkin kalau dari 10, ya mungkin ada hanya berapa saja, ya, ada 2 atau 3 orang yang memilih untuk diam, yang memilih untuk datang kepada Tuhan, yang memilih untuk berpikir positif, yang memilih untuk tidak melakukan balas. Kebanyakan yang terjadi adalah melakukan pembalasan terhadap hal-hal yang buruk yang terjadi atas dirinya. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini disampaikan bahwa usahakanlah senantiasa yang baik. Jadi memang betul-betul kalau sudah dibilang diusahakan, berarti ini sebuah perjuangan, ya, tidak main-main. Karena namanya yang jahat itu, ya, apapun itu bentuknya kejahatan itu memang enak dilakukan. Dan ketika kita lihat orang lain sudah hancur, ya, ketika kita lihat orang lain sudah berada di titik bawah, ya, kita sudah senang, ya, sudah senang. Ada istilah atau pepatah kerap kali kita dengar dikatakan bahwa senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, jadi ini harus betul-betul diusahakan sesuatu yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Ya, jadi jangan sesuatu yang baik ini jangan hanya berlaku hanya kita saja sendiri, tetapi di luar sana juga kita dituntut untuk berlaku baik, ya, baik dan benar. Kalau sudah benar pasti baik, ya, perlakuan-perlakuan yang baik banyak. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama lewat kebenaran firman Tuhan, ya, sebelum kita beristirahat pada malam hari ini yang datang kepada kita semua, termasuk kepada saya. Ya, saya juga terkoreksi dengan firman Tuhan ini karena saya juga dalam perjalanan karir, dalam perjalanan pekerjaan yang Tuhan berikan, pelayanan yang Tuhan berikan, saya kesaksian saya menyatakan bahwa saya juga banyak mengalami hal-hal yang buruk yang diperlakukan orang terhadap
hidup pribadi, pekerjaan, dan juga hidup keluarga. Tapi yang dapat saya saksikan bahwa bagaimana orang sejahat-jahatnya orang terus merancangkan hal yang buruk kepada saya tetap melihat juga bagaimana Tuhan yang sangat kreatif, Tuhan yang sangat kuat, Tuhan yang berkuasa, ya, itu terus akan menopang, terus akan menatang, terus akan memegang tangan kita sehingga kita tidak akan menjadi lemah ketika berhadapan dengan semua itu. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika ada ya dendam, jika ada hal-hal niat-niat buruk kita, ya, ketika kita diperlakukan buruk, ketika kita diperlakukan tidak adil oleh orang lain, ketika kita merasa bahwa kita itu dicekal, ya, dan merasa kita ini tidak mampu untuk melakukan apa-apa, ya, datang kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan. Jangan lakukan pembalasan kepada orang lain atau kepada orang-orang yang telah berlaku jahat kepada kita, karena hakim yang adil adalah Tuhan. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu ada dalam kendali Tuhan. Ya, ingat bahwa sehelai rambut kita pun tidak akan terjatuh jika Tuhan tidak izinkan untuk terjatuh. Jangan pernah kita merencanakan untuk melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang sudah melakukan jahat kepada kita, tetapi usahakanlah agar kita dapat melakukan hal-hal yang terbaik untuk orang-orang yang sekalipun itu adalah musuh atau lawan kita. Berkati orang-orang yang telah jahat kepada kita, suatu waktu dalam waktunya Tuhan dia boleh bertobat dan dia boleh meninggalkan hal itu. Ya, bersyukur kalau Tuhan beri hidup di umur yang panjang. Tapi kalau tidak, ya usia sampai di situ dan belum bertobat, maka ya dia akan berurusan langsung dengan pemilik kehidupan ini. Buka lebar-lebar hati kita, minta Tuhan yang akan menjamah, sehingga ketika orang memperlakukan kita buruk, ketika orang memperlakukan kita jahat, kita tidak punya niat sedikit pun untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Selamat kita beristirahat. Ingat, sekali lagi saya terus menyampaikan kepada kita semua bahwa mari dukung pelayanan kami, ya, di YouTube channel kami Dian Ministry di setiap harinya dengan khotbah-khotbah singkat. Semoga pelayanan ini akan dapat memberkati banyak orang di luar sana. Bentuk dukungan dari saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dengan tonton, ya, like and subscribe, kemudian bagikan video khotbah-khotbah kami kepada saudara, kerabat, handai tolan, dan siapa saja yang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Jika ingin didoakan, dapat menghubungi kami juga di pelayanan Dian Ministry, ataupun yang membutuhkan konseling dapat langsung menghubungi kami. Ya, ada kolom komentar di bagian bawah, dapat memberi komentarnya. Kami akan selalu dapat mendukung dan menolong kehidupan saudara-saudara. Selamat kita beristirahat. Semoga Tuhan akan menolong kita kembali pada besok hari dalam rencana dan pertolongan Tuhan. Kita dapat bertemu kembali. Shalom. Tuhan berkati kita semua. Amin.